Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin Imanullah, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membagikan konten tentang pengaplikasian CropWatt. CropWatt ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Divisi Tanah dan Air FAO untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan irigasi. Program ini menggunakan data iklim dan tanah daerah yang ingin ditanami, juga memerlukan data tanaman sebagai masukan untuk menentukan kebutuhan air yang tepat untuk berbagai jenis tanaman dan kondisi irigasi. Data iklim dan tanah bisa diambil dari lembaga riset pertanian. Fungsi dari CropWatt ini untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan menentukan jadwal irigasi yang optimal, juga menghitung volume air yang dibutuhkan untuk irigasi. Metode yang digunakan oleh aplikasi CropWatt ini menggunakan metode Penman. Lalu manfaatnya, memperkirakan kebutuhan air tanaman, merencanakan dan mengelola irigasi dengan lebih efisien, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Oke, lanjut ke aplikasinya CropWatt. Nah, di menu kirinya ada Klimat sampai Scan, di mana menu-menu ini perlu kita isi dengan data-data seperti iklim, tanah, dan tanaman. Untuk klima dan rain ini perlu data yang berada di kolom berikut ya. Di sini ada data dari Banjarmasin lengkap dari mulai sunshine sampai ke rain ini, lalu juga lintang dan hujan juga ada, relevasinya juga ada, negaranya juga ada. Kalau kita klik klimat, kita isi country sampai ke longitude ini, station juga terisi, altitude dan latitude juga terisi. Lalu kita ke minimum temperaturnya kita isi. Ini tidak bisa seperti copy paste di perangkatku karena setelah copy paste lalu kita enter itu tidak akan muncul. Di beberapa perangkat memang tidak bisa, mungkin di beberapa perangkat lain bisa. Januari kita isi 23, enter, lalu kembali lagi untuk mengisi data di belakang komanya. Setelah semuanya terisi, maka seperti ini, country-nya sudah terisi sampai dengan longitude, lalu average-nya ini atau rata-ratanya sudah terisi, dan red dan ethanol ini akan secara otomatis terisi. Nah, setelah semuanya terisi, maka kita ke menu kedua, rain. Seperti tadi, stationnya kita isi kota Banjarmasin, lalu data-datanya ini ada di sebelah paling pojok kanan, rain. Kita isi satu persatu, 3, 5, 4 sampai seterusnya. Setelah semuanya terisi, maka total ini akan terisi secara otomatis dengan efektif rain ini akan muncul. Lanjut ke menu ketiga, crop. Di sini kita langsung buka open file. Lalu kita pilih tanaman yang seperti ini, ada kacang, cabbage, kita pilih jagung, maize. Lalu akan muncul data-data seperti ini, setting date mulai dari kapan sampai harvest, yaitu pemanenan. Lalu ada stage, KC, routing depth, critical separation, yield response, dan crop height. Stage-nya inisialnya itu 20 hari, development-nya 35 hari, mid season 40 hari, dan late season-nya itu 30 hari.
Total dari penanaman tanaman jagung ini adalah 125 hari. Setelah semua ini selesai, maka kita lanjut ke menu keempat. Lanjut ke menu soil. Nah, di menu soil ini memerlukan adanya data tanah yang berada di daerah atau kota yang akan ditanami. Di Banjarmasin itu black clay soil, maka kita pilih dan buka. Nah, secara otomatis itu akan mengisi data-data yang ada di kolom ini: total available soil, maximum rain, maximum floating, initial root soil, dan initial available soil moisture. Lalu kita lanjut ke menu ke 5, CWR. Nah, setelah kita mengisi climate, rain, crop, soil, itu akan muncul seperti ini. Nah, kan ini ETO station Banjarmasin, rain station Banjarmasin, lalu stage-nya ini ada di crop tadi secara otomatis mulai dari Mei sampai September. Lalu lanjut ke menu ke 6, schedule. Nah, di schedule juga ini tidak ada yang perlu diisi. Ya, kita membaca jadwal yang diperlukan untuk menanam jagung di Banjarmasin. Date-nya ini DS, stage, rain-nya itu KS, sampai ke flow. Ada memang tidak terisi sepenuhnya oleh data otomatis. Lalu di sini ada total gross irrigation, total rainfall, Oke, setelah lanjut seperti ini, kita lanjut ke menu crop pattern. Oke, lanjut ke menu selanjutnya, crop pattern. Nah, di sini kita tidak perlu menghentikan data, tapi ini kotak dan dengan titik tiganya kita perlu klik. Lalu kita pilih tanaman yang kita tanami tadi, maize. Setelah itu buka. Setelah tadi dimasukkan, akan muncul data seperti ini, dari crop file, crop name, planting date, dan harvest. Dan area ini adalah area yang akan kita tanami jagung. Bisa 30% tanah kita tanami jagung ataupun 70%. Maksimal itu sampai 100%. Lalu kita lanjut ke menu selanjutnya adalah scan. Di menu scan ini kita akan membaca data dari net scan irrigation requirement, irrigated area, irrigation requirement for aqua area, dari mulai Januari sampai ke Desember. Tadi kan mulainya dari April ya, April akan terisi sampai ke September in harvest. Jadi Agustus itu adalah target paling. Oke, itu tadi adalah cara penggunaan aplikasi CropWord, mulai dari menu climate sampai ke scan ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.